nuansa itulah yang ternyata sangat berpengaruh gitu untuk media di dalam bahasan tulisan aku di dalam buku-buku Mhm, karya-karya aku gitu. mhm. Tapi di situ aku makin merasa ternyata kita tuh sekaya itu ya. Kenapa nyangkutnya di kesenian apa, budaya-budaya yang asalnya dari Pulau Dewata tadi ya? Ya, Rai Ikhwana. Nah, kita bakal ngobrol lagi Sobat RRI sama Rai yang udah datang lagi hari ini. Hai Rai. Hai, apa kabar? Alhamdulillah senang banget hari ini dengan nuansa baru ya. Iya, Bukan nuansa bening. Oke. tapi kemarin buku Hmm. aman ya? Lancar? Alhamdulillah, terima kasih Mmm, sudah boleh cerita waktu itu di sini soal buku Hibrida dan banyak yang nonton loh, tonton membaca aku. Alhamdulillah. tapi hari ini kita mau ngobrolin yang Mhm. lain. Itu kenapa di Boleh. kepala pakai begituan? Jadi ini konsepnya waktu itu jadi ini adalah, dalam rangka karena aku kan masih dalam rangka kegiatan Mmm, buku karena kan bukunya ini baru terbit mhm, kemarin. Nah, akan hadir di salah satu kemarin ini udah hadir sih. Oke, karena, kemarin ini habis hadir di salah satu acara di Bali. mhm, Itu ngebahas tentang sastra dan dunia literasi. Itu kalau Kak Puspita tahu mungkin acaranya namanya Ubud Writers mhm, and mhm, Readers iya, Festival gitu. Jadi di situ, memang aku memperkenalkan karya baru aku yang memang itu ternyata ada kaitannya juga dengan seni Bali gitu di sana. Memang aku risetnya waktu itu juga ada berbau-bau masukin unsur seni Balinya juga gitu. tapi kalau bicara Hmm, soal sastra sama seni, betul. itu dekat banget hubungannya ya? Oh iyalah seni itu kan bagian dari sastra Mhm, akarnya mhm. gitu. Jadi itu memang bisa saling mempengaruhi. Ya, Termasuk kalau misalnya gini, kita kan mhm, kenal nih kalau di Nusantara kita ini, di Indonesia kan ya banyak ya, apa namanya, kita punya banyak kebudayaan, betul. sastra-sastra juga banyak begitu. Salah Yes. satu yang cukup terkenal mungkin di tempat kemarin Rai kumpul itu di Betul Ubud ya, betul betul di betul. Bali begitu. Nah, kalau misalnya buat Rai sendiri, Mhm, kayak sastra Bali itu juga punya apa ya namanya, pengaruh nggak sih mhm, di ya itu di tulisan-tulisan kamu gitu, di perjalanan lah begitu, menulis dan, ya beraktivitas begitu? mhm mhm. Oke, kalau boleh aku cerita mungkin kalau ditarik Mhm, lagi sebenarnya sastra Bali itu adalah salah satu akar dari sastranya Nusantara atau mhm, Indonesia karena, mhm, mungkin kalau kita belajar sejarah gitu, tapi saya tidak di sini tidak mau mengajarkan sejarah seperti dosen ya, cuman maksudnya, Bali itu kan leluhurnya itu adalah orang Majapahit gitu loh. mmm, mhm, Jadi asal muasalnya itu Bali itu masyarakat Bali itu ada karena dulu itu ada waktu itu di daerah Jawa Timur gitu, waktu itu ada serangan Pangeran Diponegoro waktu itu untuk Kerajaan Majapahit kan sentralnya daerah-daerah Jawa Timur ya. Jadi, masyarakatnya mereka itu tuh terpecah dan akhirnya itu mereka ada yang kabur ke Bali gitu. Nah, masyarakat Majapahit yang ada di Bali inilah akhirnya sekarang menjadi masyarakat Bali yang mmm, sampai sekarang itu ada mhm, gitu. mhm, Nah, akhirnya dari situ, sejarah apa, sastra, seni gitu yang dibawa oleh Majapahit itu mau tidak mau adalah dibawa sama masyarakat Bali yang ada sampai sekarang. Jadi bisa dibilang itu adalah salah satu akar ibaratnya kita bisa berbangga kayak misalnya di Mesir gitu, ada hieroglif gitu, ada sastra kunonya yang bentuknya iya, iya, ukiran-ukiran mmm, itu. mhm, Kalau di Bali gitu kan, ternyata kalau di Indonesia kita punya masyarakat Bali dengan sastra yang ya itu, ada aksara-aksara kuno, aksara-aksara Jawi Majapahit yang itu juga diturunkan ke masyarakat daerah lainnya, tapi gitu. kalau buat Rai sendiri Mhm, begitu, sastra Bali itu punya apa namanya, pengaruh ya sebesar apa begitu mhm, di cerita-cerita yang kamu tulis begitu, mhm, di alur atau mungkin perkembangan ya apa ya namanya, kamu dalam berkarya gitu? mhm mhm. Kalau dalam berkarya tentu karena aku kan, kalau bicara soal genre Mhm, tulisan aku, mhm, itu kan memang ada nuansa supranatural dan iya, spiritual gitu. Nah, nuansa itulah yang ternyata sangat berpengaruh gitu untuk, media di dalam bahasan tulisan aku di dalam buku-buku mhm, karya-karya aku gitu mhm, kan. mhm, Jadi, ya tentu ada kayak misalnya let's say reinkarnasi, terus juga ada juga yang sebutnya, mati suri, itu tuh kan semua adalah spiritual dari kepercayaannya orang Bali mhm, yang mhm, akhirnya juga ternyata banyak juga gitu dituangkan ke dalam sastra bukan hanya aku gitu. Ternyata kayak misalnya kalau, Kak Puspita baca buku Supernovanya Dewi iya. Lestari, itu juga ada sastra-sastra Hindu-Buddha apa, filosofi-filosofi Hindu-Buddha yang dituangkan ke dalam sastranya gitu. Dan itu akarnya adalah dari Bali gitu dan makanya juga ketika di Ubud Writers Festival itu juga
T.D. Lestari itu juga memberikan knowledge soal supernatural spiritualism. Dan itu Kenapa banyak penulis juga gitu. kenapa sih kalian maksudnya dari sekian Mhm. banyak apa, ya kita punya banyak tadi budaya, seni, kenapa nyangkutnya itu di yang, sastra Bali tadi? Kenapa nyangkutnya di kesenian apa, budaya-budaya yang asalnya dari Pulau Dewata tadi? Mhm Apa, mhm. eee, se-relate itukah dengan misalnya kehidupan kita atau apa? Karena selain gini, jadi mungkin sama ini kita identik, kenalnya dengan Mhm. sastra atau, ya tulisan atau tembang, Puisi puisi itu begitu dari ya? Jawa gitu. Mhm mhm. Ternyata juga banyak yang tanpa kita sadari itu ter-influence dari Bali karena memang ternyata dari dulu sastra Bali ini sudah banyak memikat bukan hanya di negara sendiri gitu, di luar negeri pun banyak menjadi bagian dari elemen-elemen pop culture mereka. Mhm. Misalnya Star Wars, Iya. kalau kamu nonton misalnya kenapa ada Jedi, Mhm mhm. mereka punya kuil. Kuilnya itu kalau 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 Kakak perhatiin itu adalah seperti kuil orang Hindu. Mhm mhm. Terus juga ada Master Yoda, itu gurunya, petapa. Nah itu tuh ternyata George Lucas itu pembuatnya kreator Star Wars dari Hollywood itu juga influence-nya dari budaya Bali dan spiritualism Bali dan ternyata itu udah dari tahun 80-an ya film itu. Aku belum lahir kebetulan, cuman maksudnya aku dengar seperti itu gitu. Jadi, memang Saya pikir Anda udah main di situ loh ya. aku hanya membaca, tapi aku tahu ada Heeh Star Wars-nya heeh. ada 3 film ya Mhm tahun mhm, sembilan ya. puluh 80-an tapi tahu. Oke, jadi itu memang ada seperti itu, bahkan juga terus belakangan juga banyak film-film Hollywood, bahkan kayak animasi Mhm salah mhm. satunya Disney, Raya and the Last Dragon, itu kan mulai mengangkat culture-nya Indonesia dan itu aku bahkan nonton dokumenternya itu riset sampai ke Bali untuk elemen-elemen budaya, musiknya, Mhm terus mhm. juga, karakternya si Rayanya ini. Bahkan ketika kalau Kakak nonton itu ada adegan dia ngasih kemenyan ke, naganya Mmm, itu. mhm Itu mhm. ternyata bagian dari iya, ternyata si sastra Bali ini tuh bisa menjadi materi yang bisa jadi pop culture gitu. Makanya kenapa banyak banget dilirik juga bukan hanya orang kita, orang luar negeri juga. Tapi kalau buat Rai Mhm, sendiri jadi gini, apa namanya, sastra atau karya-karya atau seni yang dari mhm, Bali itu kemudian membentuk karya atau sastra yang Rai buat begitu ya, atau sebaliknya, kamu buat itu memang mengikuti, apa, informasi yang udah mmm. kamu dapat soal itu? Oke, kalau soal sastra Bali memang aku kebanyakan baca dari kecil suka baca Mhm dan banyak mencari tahu mhm gitu. Tapi aku nggak pernah berpikir kalau ketika sudah tumbuh besar aku akan menulis karya yang influence-nya dari di situ. sana gitu. Mhm mhm. Ketika aku bikin karya sebenarnya itu mengalir dulu gitu bikinnya, oh aku punya ide ini, misalnya Mhm. tema supernaturalnya ini, tapi pada akhirnya mentok kok, akhirnya aku harus berpulang mencari bahan riset atau mencari topiknya itu kembali lagi ke akarnya adalah soal masyarakat dan sastra dan seninya Bali gitu. Mhm. Dan akhirnya itu yang mau nggak mau aku, terjun riset lagi ke sana, mendalami lagi budaya sana, tapi di situ aku makin merasa ternyata kita tuh sekaya itu ya, kayak mungkin kita selama ini hanya tahu tari kecak, Mhm mhm. terus, beberapa barong gitu-gitu yang sebagian dari seni atau sastra, ternyata ada banyak hal yang kalau kita gali itu, Bali itu lebih banyak daripada itu. Kayak misalnya mungkin kita sama ini hanya tahu, leak. Iya. Leak itu adalah salah satu makhluk supernatural spiritual yang ada di sana gitu. Ternyata leak itu ada mereka taunya yang aku dari riset aku cari tahu adalah leak itu bisa bukan hanya jahat, tapi dia bisa baik. Karena ada juga yang bentuknya kayak leak itu namanya rangde. Nah mungkin orang-orang kayak, "Oh aku pikir leak itu jahat Jahat. karena dia Mhm mhm bertaring," mhm. gitu. Ternyata tidak gitu. Jadi leak itu adalah ternyata ilmu gitu, ilmu spiritual, ilmu supranatural yang bisa merubah seseorang menjadi wujud-wujud tertentu Jadi semakin gitu. dieksplorasi baru semakin Betul, ketahuan betul, kekayaannya itu ya? betul. Dan untungnya juga Mhm. Kak, eee, kita Indonesia ini apa ya, memelihara keyakinan spiritual dan supranatural yang menjadi sebagai bagian dari kekayaan budaya kita dibandingkan negara lain mungkin. Cuman maksudnya kita tahu itu bernilai jual mungkin, tapi mudah-mudahan kita berharap juga sih seniman, penulis, kreator di Indonesia lebih aware dan mengangkat itu terus menjadi karya atau nilai jualnya gitu. Karena kalau bukan kita dengan kondisi saat ini seniman, kreator luar negeri mulai banyak melirik budaya Mhm Bali, mhm sastra mhm Bali untuk menjadi karya mereka, mhm. khawatir banget itu menjadi mereka mengambil
karya nilai-nilai itu. nilai budaya kita Tapi gitu. kalau misalnya di sastra Bali sendiri gitu ya, selain Mhm, kalau kita kan, kalau tiap kita di sana aja ya, itu mhm, mereka memang, kaya dengan spiritual begitu ya, betul. lalu kemudian juga Kulinernya juga enak-enak sih, ya kalau tetap itu kembali nggak lagi. nggak usah diomongin Yang kalau ya, kita kan pulang selalu pai susu ya gitu. kan makanan itu emang cuman Betul, ada kalau di Indonesia ya, makanan yes. Indonesia itu cuman ada enak sama enak banget, Betul betul begitu. betul betul, dari semua daerah manapun, betul. Semua, jadi Heeh, itu udah pasti nggak terlewat gitu. bener Nah, bener. tapi ada kok di Bali itu juga kan Mhm, dia memang, apa ya, syarat juga sama nilai-nilai kayak, apa, kultur gitu ya betul, yang dia pegang gitu. mhm, Makanya kita kan kalau di sana pasti kayak, apa ya, jadi emang jadi kayak lebih hati-hati gitu ya, betul, terus, orangnya juga terkenal, mhm, sopan, bener. ramah, begitu. Nah, se seberapa besar kalau menurut Rai begitu nilai-nilai yang dipegang orang sana itu, bisa menjadi daya tarik Mhm kemudian kita untuk mempelajari atau orang luar lah begitu mhm, ya lebih banyak untuk mempelajari kemudian, budaya yang ada di masyarakat sendiri gitu di di Bali itu. masyarakatnya Balinya Mhm itu. mhm. Itu benar karena, Kakak bilang kalau aku pun sampai sekarang gitu juga ya, kalau tiap Mhm. ke sana tuh kayak jadi lebih hati-hati, aware, karena di sana kan banyak kayak sesembahan yang ada di Iya. jalan, Heeh yang kalau kita nggak aware tiba-tiba keinjak dan heeh. ternyata kita nggak bisa, ternyata di sana nggak sembarangan ya kalau kita keinjak, kalau memang benar-benar sengaja apalagi gitu, itu tuh ada upacaranya kita harus dibersihin gitu Mhm kan. Maksudnya mhm. kayak, bener-bener kita harus bener-bener hati-hati gitu. Cuman maksudnya berarti, eee, hal-hal yang seperti itu tuh membuat kita jadi kayak lebih sadar, itu tuh sebenarnya maksudnya juga adalah bentuk kita, oh lebih mawas diri terhadap alam sekitar, lebih nggak jadi, selfish Mhm kepada mhm. orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Maksud aku ketika kita ada di Bali itu memang culture, keyakinan mereka membuat kita kembali tersadar, oh kita sebagai manusia ini ada itu untuk memang bermanfaat buat sesama, menjadi sosok yang lebih wise gitu dan nggak sombong, mengangkat kepala lah Mhm gitu mhm ibaratnya mhm. kalau kata orang-orang gitu. Nah, ternyata value-value itu yang juga menjadi banyak inspirasi gitu juga, daya tarik juga gitu ketika bahkan misalkan wisatawan luar negeri gitu Mhm untuk mhm. kayak mencari bikin jurnal ilmiah, bikin penelitian, bahkan kayak dokumenter-dokumenter Discovery Channel, National Geographic itu kan banyak kayaknya udah berapa kali mereka syuting ke sana ya untuk ngangkat gitu-gitu. Bahkan kayak yang juga, Gordon Ramsay ke Bali untuk Mhm bikin mhm. syuting, kuliner di sana gitu kan yang dengan ngangkat filosofi makanannya. Jadi memang begitu banyak, value-value yang tadi disebutkan tadi itu bisa menjadi daya tarik dan nilai jual dan memang kayaknya balik lagi sih kita tahu dan sadar itu, mudah-mudahan kreator negeri kita sendiri itu juga lebih aware dan kayaknya sih sekarang udah mulai banyak ya mengangkat kayak culture-culture itu ke dalam film-film kayak, nggak apa-apa mau bentuknya mistisnya dulu apa Mhm segala mhm. macam gitu. Tapi yang penting kita sadar itu punya kita gitu, karena kalau Oke. enggak ya kapan lagi kita bisa menjaga budaya kita sendiri sebelum diambil sama pihak Kemarin yang lain. pas di acara yang di Ubud itu Mhm kemudian mhm. apa poin-poin yang bisa Rai ambil? Apa yang, mengemuka sih di acara itu? Nah, ada yang menarik nih, Kak. Jadi, mungkin kita berpikirnya adalah acara di Ubud itu, oh cuman bahas buku, Iya, mhm cuman mhm bahas, mhm. sastra, Mhm seni, apa mhm. segala macam. Ternyata ada satu special event di sana itu yang ngebahas soal, tentang tema acara tuh Gods, Ghosts and Deities. Itu Mhm. adalah membahas tentang bagaimana Tuhan, dewa, sama setan atau makhluk halusnya negara kita itu menjadi nilai jual dari karya seni Oke. buat kreator Mhm Indonesia atau mhm. kreator luar negeri. Mhm. Itu jadi membahas kalau ternyata kita sama ini kepikir, oh setan itu atau makhluk halus atau dewa-dewi itu Iya. hanyalah hal-hal yang sakral atau spiritualism atau supernatural atau mitos atau klinik. Ternyata itu dibahas menjadi satu keunikan sendiri, itu menjadi poin nilai jual yang itu adalah aset negara ternyata, aset negara kita, Heeh. aset seni negara kita gitu. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata kalau kita list, Mhm. kita itu punya lebih dari 100 lebih bahkan 500 lebih jenis hantu dan dewa-dewi yang diyakini oleh masyarakat kita gitu, yang dipercaya oleh masyarakat kita gitu. Mungkin selama ini kita hanya percaya kayak apa, kita hanya tahu ada kayak tuyul, Iya. genderuwo, kuntilanak gitu Mhm kan. mhm. Ternyata ketika itu dibahas, kita tuh pembendaharaan hantu, Mhm. dewa-dewi, makhluk halus segala Banyak. macam, itu lebih dari 500 Kak. Jadi ternyata ketika itu kita tahu langsung, oh ini adalah salah satu aset seni sastra Mhm. kita yang mana mana itu memang akarnya dari
keyakinan, kepercayaan yang mana itu dituangkan ke dalam sastra orang-orang dulu gitu. Dan memang itu kan kayaknya dari dulu udah ditangkap ya sama seniman-seniman Betul kita, makanya ada yang betul. bikin serial Tuyul dan Mbak Yul gitu. Beda Ih, kan ketahuan gitu nih ya. umurnya ih. Salah Aku sih ya. aku sih nontonnya Cino Oh ini. Genie. Tapi enggak, Oke. tapi begini, gini, Heeh. kan kalau itu kan dulu ya, maksudnya, Juragan eee, ka Modi. kalau sekarang kan sekarang udah lebih modern, Ya. ya kan. Hal-hal yang kayak gini, kemudian dia ini nggak akan bisa beradaptasi gitu nggak sih dengan budaya modern atau nanti, justru malah jadi gini, dia yang mempengaruhi budaya modern Hmm. itu begitu ya, atau nanti budaya modern itu akhirnya mengikis Hmm. yang tradisional ini perlahan? Oh, bagus pertanyaannya. Host ya? Oke. Podcaster, Pak. Oke. Gimana? Bener nih, bagus nih. Nah jadi, oke. Kalau bicara soal, Heeh, itu kan bisa disebut adalah kayak kayak makhluk halus atau heeh, budaya sastra itu heeh. kan adalah bagian dari culture, Iya, budaya. Nah, budaya itu sosiologi nih, budaya itu adalah sesuatu yang dia tidak akan pernah punah, mhm, dia akan berinfiltrasi, mhm, akan, berevolusi menjadi hal-hal lain, tapi core value-nya, intinya tuh masih tetap sama seperti, akarnya, asalnya mhm, dia gitu. mhm, Jadi, balik lagi kalau soal apakah dia akan mengikis atau justru misal iya, katakanlah tadi, soal hantu, mhm, soal makhluk halus mhm, yang dituangkan ke dalam sastra atau mhm, karya-karya seni lainnya, itu malah akan dia tidak akan punah gitu, malah dia akan jadi adaptable dengan perkembangan. Makanya kayak kalau kita lihat belakangan malah sepertinya film-film hantu iya, semakin naik dan aku pun juga membuat karya, ada sebenarnya di dalam tokohnya itu mmm, tuh inspirasi dari genderuwo, Kak, kalau boleh tahu. Tapi ternyata aku bisa modernisasi dan itu nggak apa-apa karena yang namanya, makhluk halus itu adalah domain publik, mhm, makhluk-makhluk apapun yang mana kita bisa adaptasi, kita bisa bikin misalkan tiba-tiba kuntilanak jadi cantik, iya. kuntilanak jadi trendy gitu, trendy. Jadi itu nggak apa-apa gitu loh. Jadi ternyata memang itu adalah budaya ternyata makhluk halus itu yang mana kita bisa bikin dia itu sesuai dengan perkembangan zaman dan ternyata sama kita kalau kita perhatikan adalah, budaya itu kan circle ya, Mhm, siklusnya mhm, berputar gitu. mhm, Belakangan kok kita rasa sepertinya tren kita tuh seperti kembali lagi ke 90 80-an mulai dari bu musik, berputar lagi berputar ya, lagi mhm, gitu dan mhm, itu mhm, ternyata memang, oh memang budaya itu iya. bersiklus dan itulah yang bikin juga hal-hal seperti itu tidak akan pernah mati, Kak, Oke, gitu. nah nanti kita masih Hmm, mau bahas lagi Rai ya soal, seberapa sih kemudian tiap budaya itu punya pagernya masing-masing gitu. betul Jadi misalnya betul. begini ya, kalau kita tadi ngomongin soal lebih banyak soal Bali Hmm, begitu, terus nanti, bagaimana kemudian hubungannya misalnya budaya yang di Bali dengan budaya-budaya kita yang ada di Nusantara ini kan banyak hmm, banget begitu ya. betul. Nanti kita bahas lagi soal itu, tapi Oke. aus kayaknya, kita Aus, minum kita minum dulu dulu ya. ya. Jadi Ada nanti prasmanan nggak? Nggak ada ya? iya, Oke. Sobat TNRI jangan kemana-mana, saya masih bakal lanjutin lagi obrolan soal budaya Bali ya, termasuk juga soal seni dan lain sebagainya di, Pro 3 Seni ya. Tetap barengan kami di sini ya.